akan belajar tentang pengujian hipotesis. Oke, nah ini referensi yang saya gunakan ya teman-teman untuk membuat materi ini ya. Silakan kalian bisa beli bukunya ya. Kemudian juga bisa baca dari berbagai sumber lain juga. Tapi saya sarankan kalau statistika itu punya buku yang hard ini ya, hard cover ya, benar-benar buku fisik gitu. Karena itu yang menurut saya sejauh ini dasar ilmunya kuat dari situ gitu ya. Jadi kalau misalkan e-book atau yang lain itu lebih ke referensi pendukung sih sebenarnya ya. Oke, kemudian tujuan kita belajar hari ini ya, yang diharapkan dari teman-teman juga, teman-teman bisa menganalisis hipotesis statistika yang dirumuskan, kemudian mengambil kesimpulan ya dari proses atau analisis hipotesis tersebut gitu ya. Nah, ini yang diharapkan bisa dicapai dari pembelajaran hari ini, khususnya di kasus-kasus bidang lingkungan seperti itu. Nah, oke. Pengujian hipotesis ya. Eh, saya kan biasa kalau mengajar itu kan memulai dengan pertanyaan awal. Ya, saya harap teman-teman hari ini bisa menebak, sudah bisa menebak gitu ya, pertanyaan awal saya. Yaitu pasti tentang apa itu hipotesis. Sok, silahkan. Apa itu hipotesis? Dugaan Bu. Hipotesis. Ya, siapa itu? Nama-nama sebutin supaya kelihatan muncul. Alif Bu. Alif ya? Ya, Apa Alif? dugaan Bu. Dugaan. Bedanya dengan estimasi apa, Alif? Kalau misalnya hipotesis sama dengan dugaan. Boleh coba sambil kalau belum pernah mendengar, googling gitu ya. Googling, baca, kalian pahami isi sumbernya, kemudian kalian bahasakan dengan bahasa kalian sendiri ya. Jadi tidak hanya bisa meniru, tapi mengerti dan mengulangi kembali gitu ya, dengan bahasa kalian sendiri. Coba, apa itu hipotesis? Selain kata alif dugaan. Hipotesis, apa? Jawaban sementara Bu. Jawaban sementara. Jawaban sementara ya, kata Aldia. Oke. Satu lagi mungkin yang lain? Ada? Pernyataan sementara, Bu. Pernyataan ya? Bukan pertanyaan. Sementara. Oke ya. Tadi siapa yang jawab pernyataan? Fikri. Oke, Bu. Oke, pernyataan sementara ya. Nah, oke, ada dugaan jawaban sementara, pernyataan sementara ya. Ya, semua ini jawabannya yang ini terutama ya. Jadi lift sebenarnya dugaan sementara. Sementara ya. Dugaan sementara dari rumusan masalah penelitian gitu. Karena bersifat sementara, makanya harus dipastikan dengan analisis atau pengujian. Gitu ya. Jadi kata kunci dari definisi hipotesis adalah dugaan sementara, jawaban sementara, ya. Oke, itu ya teman-teman semoga bisa didapatkan. Sekarang nih, saya akan tampilkan 4 poin ya dari yang ada di slide ini. Silakan dibaca ya empat poin ini dan saya tanya, kalau saya tanya, nah, mana saja dari keempat ini yang termasuk hipotesis? Apakah semuanya? Apakah salah satu, salah dua? Sok, silakan. Mana dari empat ini yang termasuk hipotesis? Coba tadi ya, jawaban sementara atau dugaan sementara. Jadi mana yang termasuk hipotesis? Ya, Zalfa, coba Zalfa. Zalfa Ziaul. Yuk, Zalfa. Iya, Bu. Yuk, menurut kamu Zalfa, yang mana aja masuk hipotesis? Yang 1 sama 3. Gimana? Yang nomor 1 sama 3. Satu, tiga. Oke, itu aja. Ya, Oh, oke, satu sama tiga. Ya, menurut Zalfa. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan saya lempar dan ada yang mau
jawab raise hand ya, supaya nggak tabrakan suaranya ya. Dan supaya saya bisa tahu siapa yang bisa dikasih kesempatan duluan. Tuh ya. Oke, 1 sama 3. Kenapa 2 sama 4 nggak termasuk, Silva? Karena yang nomor 2 itu pernyataan. Pernyataan. Iya. Kalau yang nomor 4 itu pertanyaan. Betul. Pertanyaan. Harusnya apa hipotesis itu? Pertanyaan atau pernyataan? Gimana Bu? Boleh diulang Bu? Nomor 2 pernyataan. Nomor 4 pertanyaan. Harusnya hipotesis itu adalah pernyataan atau pertanyaan? Hipotesis itu masih kayak dugaan dari, iya Bu, dugaan sementara gitu Bu. Dugaan sementara. Apakah nomor 2 bukan merupakan dugaan sementara? Begitupun nomor 4? Oke ya, coba ya. Jawaban atau dugaan sementara ya. Dugaan sementara. Sementara, ada kata sementara di sini teman-teman ya. Saya bilang makanya harus dianalisis. Sementara. Kita lihat sekarang nomor 1. Hasil penelitian ini adalah kadar DO suatu sungai, katanya masih sesuai dengan baku mutu. Coba, hasil penelitian ini berarti dia sudah melakukan analisis, ya kan? Sudah melakukan proses. Makanya dia sudah merupakan hasil yang pasti. Oleh karena itu, nomor 1 ini teman-teman bukan termasuk hipotesis karena dia bilang hasil penelitian ini. Itu ya. Nomor 2, pabrik tekstil suatu perusahaan ya atau industri tidak memiliki IPAL sesuai standar ya. Nah, ini bisa termasuk hipotesis nomor 2 ini. Kan karena dia baru melakukan pendugaan ya terhadap kondisi IPAL di suatu pabrik ya. Dia tidak menyatakan ini adalah hasil yang pasti gitu ya. Dia baru memberikan pernyataan yang menurut dia aja gitu ya sebagai peneliti. Nomor 3 pun demikian, itu termasuk hipotesis ya. Karena ya tadi kan dia tidak ada pernyataan soal hasil penelitian atau apapun, dia masih baru sifatnya menduga gitu ya bahwa tidak ada korelasi antara suatu variabel dengan variabel lain. Nomor 4 sebenarnya paling gampang analisisnya ya. Betul kata Fikri tadi, hipotesis itu merupakan jawaban yang berarti pernyataan, bukan pertanyaan. Maka nomor 4 ini karena dia merupakan kalimat tanya, jelas dia bukan hipotesis. Sehingga dari keempat ini yang termasuk hipotesis adalah nomor 2 dan 3 gitu ya. Oke, diharapkan semua teman-teman bisa mendapat konsep awal dulu ya tentang hipotesis ini. Nah, ini dia selanjutnya teman-teman. Jadi benar hipotesis itu adalah suatu dugaan ya atau jawaban sementara ya. Ada kata kunci yang sangat-sangat penting, sementara dari suatu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian ya atau ini di sini ya saya buat research question ya. Jadi karena disebut jawaban ya, maka ya ada jawaban berarti ada pertanyaan gitu kan. Nah, pertanyaan ini dalam bentuk pertanyaan penelitian gitu ya. Itu sebenarnya adalah definisi dari hipotesis penelitian. Nah, ada juga istilah lain dari hipotesis yang disebut hipotesis statistik. Ya, hipotesis statistik itu